Pengupahan Nasional, teman-teman anggota Dewan Pengupahan Nasional, Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten atau kota, teman-teman anggota Dewan Pengupahan Provinsi, para staf khusus, teman-teman dari Kementerian Ketenagakerjaan, pimpinan tinggi DPR. Kebahagiaan yang luar biasa, akhirnya saya bisa bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh di balik munculnya UMSK dan UMSP, gitu ya Bu Putri ya. Dan alhamdulillah wajahnya sepertinya happy semua ya. Berarti sudah selesai ini berarti ya. Sudah selesai tentang ini. Dan tentu acara yang kita buat ini sangat strategis. Kita sama-sama berdiskusi bagaimana kita bisa melakukan penguatan yang lebih terhadap Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Provinsi. Pantun dulu ya pantunnya. Ini ada banyak pantun di sini. Jalan-jalan ke Tunjungan Plaza, mencari oleh-oleh khas Surabaya, struktur upah untuk semua pekerja, produktivitas tumbuh bersama bahagia. Dan satu dulu ya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, saya akan gunakan kesempatan ini untuk sharing terkait dengan PR-PR besar kita ke depan. Dan saya yakin kita semua yang ada di sini, apapun peran kita di Dewan Pengupahan Provinsi, Dewan Pengupahan Nasional, teman-teman dari dinas, maka kita harus lihat tantangan-tantangan ini sebagai peluang kita untuk kerja bersama, untuk kita kerja lebih optimal lagi ke depan. Sudah? Munculkan? Yang pertama, kita bicara terkait tentang potret ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Ini adalah angka dari tahun 2016 sampai tahun 2024. Memang ada penambahan rata-rata angkatan kerja dan ada peningkatan tentunya. Namun angkatan kerja dengan penduduk yang bekerja masih ada gap yang cukup besar. Pengangguran itu sendiri, ada pengangguran yang terbuka, setengah pengangguran, dan kalau kita perhatikan, kita simak apa yang muncul di berita, surat kabar, di media online, sering dibahas tentang ancaman PHK dan seterusnya. Dan ini adalah tantangan kita. Yang kedua, bagaimana dengan status atau latar belakang pendidikan dari angkatan kerja kita? Hampir 52% itu SD SMP ke atas. Ya, angka 52% SD SMP. Ada yang kemudian beberapa data itu sampai 55 dan hampir 60%. Kemudian SMK, SMA 35%, perguruan tinggi sekitar 13%, dan kita juga masih ada gap ya, belum ada penekanan kepada hasil vokasi. Ini masih secara umum. Mereka yang bekerja dominan itu adalah di sektor informal. Kita sama-sama tahu sektor informal artinya dengan kondisi belum benar-benar established ya. Artinya kita juga bisa duga kalau kita berbicara terkait tentang upah dan seterusnya, jaminan sosial, maka mereka masih punya PR di sini. Dan inilah ya tantangan kita.
Kemudian kita lihat kualitas ketenaga kerjaan kita saat ini. Kita punya PR besar untuk meningkatkan Human Capital Index. Lanjut next. Dewan Pengupahan, apakah itu provinsi ataupun nasional, saya tidak melihat sebatas hanya kita menetapkan angka kenaikan tiap tahun. Saya sudah sampaikan ke Bu Dirjen, yang Ketua Dewan Pengupahan Nasional, kelembagaan Dewan ini harus dibangun, tata kelolanya harus dibangun. Apa saja sih fungsi, memang sudah ada putusan dari Presiden, tapi implementasinya secara spesifik seperti apa, dan kita harus bisa kaitkan bagaimana Dewan ini memberikan kontribusi yang bersifat impact kepada kondisi tantangan ketenagakerjaan Indonesia saat ini. Produktivitas kita, nanti kita akan banyak bicara produktivitas. Walaupun meningkat, tapi kita masih di bawah negara asing. Tapi kalau produktivitas seperti ini, maka akan sulit kita untuk bisa mencapai target ambisius Indonesia Emas 2045. Dan BPJS Ketenagakerjaan berapa yang sudah menjadi anggota? Ini juga masih menjadi PR kita. Saya baru melakukan kajian kurang lebih 2 bulan ini, dibantu oleh para pakar, staf ahli, staf khusus. Entry-nya itu relatif terhadap what call as kehidupan, kebutuhan hidup layak, itu variatif. Dan selama ini kita lebih banyak berbicara tentang kenaikan upah tahunan. Jadi saya membayangkan, anggaplah kebutuhan hidup layak itu kita berdiri di podium ini, ada yang masih tangganya 10 step di bawah, ada yang sudah tinggal melangkah 1 lagi untuk menuju podium, ada yang masih 5 langkah lagi di bawah. Startingnya itu sudah beda. Kita hormati bersama Bapak Profesor Shirley selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Selamat datang Bapak Menteri di Provinsi Jawa Timur. Salam hormat dari Bapak PJ Gubernur Jawa Timur kepada Bapak dan seluruh jajaran. Aplaus untuk Pak Menteri. Mudah-mudahan dengan aktivitasnya yang luar biasa, Pak Menteri selalu diberikan kesehatan dan stamina yang luar biasa. Satu-satu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan keselamatan, kesehatan, kenikmatan yang luar biasa yang tiada hentinya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, kita perbuat, selalu mendapat petunjuk, bimbingan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih karena kegiatan dari Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya dari Direktorat Hubungan Industrial, hari ini bisa diselenggarakan di Jawa. Kegiatan pada hari ini sampai selesai nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan rencana dan apa yang disampaikan sama Bu Dirjen tadi. Nanti semuanya program, mudah-mudahan kita dukung semuanya bisa berjalan dengan baik. Salam hormat sama Pak Menteri
Bu Dirjen, Pak Wamen, dan teman-teman semuanya dari dinas yang bidang tenaga kerjaan di provinsi, kabupaten, semuanya seluruh Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini. Untuk di Jawa Timur, Bu Dirjen sudah menetapkan, kemarin sudah ini, mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan untuk bidang ketenaga kerjaan bisa sukses, dan semuanya untuk teman-teman yang bekerja juga betul-betul nanti bisa sejahtera, dan perusahaan-perusahaan di Republik ini juga bisa eksis untuk berusaha, dan juga produktivitasnya bisa meningkat. Itu saja yang saya sampaikan. Salam hormat dari Pak PJ Gubernur, Bapak Menteri, Bu Dirjen, Pak Wamen. Kegiatan ini bisa berjalan sukses untuk sumbangsi kepada bangsa dan negara kita yang tercinta. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sukses untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapat curahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, saya hormati, juga kami banggakan Pak Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, staf khusus Pak Indra, Pak Penta, yang kami hormati para kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan dari wilayah provinsi hadir, tuan rumah dari Provinsi Jawa Timur, dan juga dari Kepri serta beberapa kadisnaker yang hadir, dan juga yang kami hormati anggota Dewan Pengupahan Nasional, ada Wakil Ketua unsur pengusaha Pak Agus Darmawan, Wakil Ketua Depenas unsur Serikat Pekerja Pak Adlan, dan semuanya yang hadir, serta Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama dan Kemnaker, dan tentu yang sangat saya banggakan, sangat saya sayangi seluruh peserta Lokakarya Pengupahan Nasional ini, yaitu seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dari berbagai wilayah di Indonesia. Pertama-tama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas segala nikmat, rahmat, dan ridhonya kita masih diberi kekuatan untuk kita dapat terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dimanapun kita berada. Saya juga mewakili teman-teman dari Dijen PHI Jamsos Kemnaker mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Menteri dan juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan, karena di tengah kesibukan bapak-bapak bersedia hadir di Surabaya untuk menghadiri Lokakarya Pengupahan Nasional ini. Ya, tepuk tangan, aplaus tentunya. Sekaligus bapak-bapak berkenan nanti untuk bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu, anggota Dewan Pengupahan dari berbagai provinsi di Indonesia. Pak Menteri, Pak Wamen, Bapak Ibu sekalian, izin saya melapor. Tujuan dari kegiatan Lokakarya Pengupahan Nasional ini adalah tentunya sebagai ajang silaturahmi bersama seluruh anggota Dewan Pengupahan yang hadir dari berbagai provinsi. Kami mengundang dari 36 provinsi, dan dari silaturahmi ini tentunya juga kita bertujuan untuk mendiskusikan dan mengevaluasi proses penetapan upah minimum 2025 yang baru saja berakhir, di mana proses evaluasi ini kiranya kita harapkan dapat menjadi refleksi untuk kita semua memetakan hubungan industrial di setiap wilayah di Indonesia. Sebagai penanda amanat pemerintah untuk meningkatkan sinergitas sekaligus estafet pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan tahun 2024 menyongsong tahun 2025 dengan gagasan yang solutif. Izin Bapak lihat kamera. Oke, 1, 2. Oke. Baik, terima kasih. Sekali lagi 1, 2. Oke. Sebagai upaya mewujudkan perubahan yang